perintah print type nama, maka dia akan menampilkan tipenya yaitu nih kelas str yaitu string. Nah ini konversi tipe data adalah teknik mengubah nilai yang awalnya dari tipe data A menjadi B. Terdapat dua cara yaitu implisit dan eksplisit ya. Kemudian kenapa butuh dikonversi ya? Karena tidak semua data itu valid dan tidak semua data itu bisa kita gunakan ya sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi ya contohnya yang sudah disebutkan tadi. Contohnya di sini usia sama dengan input masukkan usia Anda. Nah, ketika kita masukkan suatu nilai misalnya 20 aja ya. Nah, 20 ini akan secara otomatis diubah menjadi string ya. Nah, untuk itu kita harus mengubahnya kembali menjadi numerik ya, entah integer atau float dengan perintah konversinya. Nah, ini contoh untuk yang contoh lainnya untuk menghitung persegi panjang. Jadi kalau kita input panjang lebar 10 5 itu akan terjadi error ya. Nah, ini yang implisit ya. Nah, ini. Di sini A itu sama dengan 10 bagi 2. Print type A. Nah, itu dia otomatis menjadi float ya. Kalau kamu udah belajar C++ belum? Oh, di C++ tuh ya itu nggak mau ya. Jadi 5 kalau bilangan yang akan dibaginya integer ya pembaginya harus integer. Jadi kemudian kalau hasilnya menjadi float berarti nanti semua variabelnya harus sebagai float. Misalnya A sama dengan B bagi C. Nah, berarti A-nya harus float, B-nya float, C-nya juga float. Jadi nggak mau misalnya A sama dengan B bagi C, B dan C-nya itu integer. Karena nanti hasilnya akan float. Nah, kalau kita tidak deklarasi sebagai float, nanti hasilnya akan selalu bulat ya. Nah, itu jadi kalau kebalikannya ya kalau di C++ strict banget ya untuk tipe data, tapi untuk di Python ini ya tadi weak ya, lemah, jadi dia nerima apa aja. Nah, ya. Nah, nih di sini juga uniknya lagi dia bisa melakukan kalau di pemrograman lainnya operator yang dapat digunakan pada data string itu hanya apa? Hanya plus kan, yang fungsinya untuk menggabungkan ya. Tapi di sini kali juga bisa digunakan untuk string. Nih, kata sama dengan jeruk kali 5. Nah, ini artinya dia akan menampilkan kata jeruk sebanyak 5 kali. Ya, jadi Python ini simple tapi unik. Ya. Konversi itu secara eksplisit. Nah, ini secara eksplisit kita bisa menggunakan fungsi in untuk konversi ke integer, float, bol, dan str. Nah, ini untuk tipe data primitif kita bisa gunakan keempat fungsi ini untuk melakukan konversi eksplisit. Sedangkan untuk tipe data koleksi kita bisa gunakan ini. Ya. Jadi tinggal sebutkan tipe datanya diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Kurung buka kurung tutup itu apa sih? Ciri dari fungsi ya. Jadi prosedur fungsi itu selalu diakhiri kurung buka kurung tutup. Nah, berarti ini adalah fungsi untuk mengubah data ke integer, fungsi untuk mengubah data ke float, fungsi untuk mengubah data ke bol, dan seterusnya. Ini contoh. Ya, ini contohnya. Panjang sama dengan, nah ini berarti kita melakukan konversi ke integer untuk data yang akan diinput. Ya, jadi nanti data yang akan diinput ini dikonversi ke integer baru disimpan ke variabel panjang. Ya, sama ini juga. Nanti berarti ini data yang diinput akan dikonversi ke float dan baru simpan ke variabel lebar. Sehingga di sini nanti luasnya hasilnya apa nih kalau integer kali float? Si luas hasilnya apa? Tipenya. Dia menjadi float ya. Nah, kalau string tinggal diubah aja str dalam kurung. Nah, contohnya ini.
Nama Zamran Budi, tahun lahir Hamalan 2000, print nama. Nah ini kan kalau operator plus ini kan hanya digunakan untuk tipe data string ya, sedangkan tahun lahir di sini adalah numerik. Maka di sini dia harus dikonversi ke string dulu agar dapat dibuat ekspresi seperti ini untuk di print ya. Dia sih sama aja seperti itu ya. Untuk konversi ke boolean, seperti kita ketahui boolean itu kan hanya mengenal dua anggota tipe data ya, dua anggota datanya, yaitu false dan true. Jadi di sini untuk data yang dianggap false itu kalau kosong ya, atau disebutnya tipe bernilai putih ya. Data yang bernilai putih atau kosong akan dianggap dan dikonversi sebagai false. Jadi contohnya ini non ini blank ya. Kalau untuk integer kosongnya apa? Kalau ini apa? Iya. Kalau integer berarti nilai kosongnya itu adalah 0. Untuk float nilai kosongnya 0.0. Untuk string ini blank ya, titik blank. Untuk list ya ini kurung siku kosong. Untuk tuple ini kosong. Untuk dictionary, nah itu tipe data kosong. Data kosong untuk masing-masing tipe data. Nah, jadi kalau kita lakukan perintah seperti ini, print type none. Kalau kita gunakan apa perintah boolean ya, nih konversi ke boolean dari none itu nanti hasilnya apa? Hasilnya akan false nih. Ini hasilnya akan false semua nih ya. Untuk 0 berarti apa? Integer kan? Berarti hasilnya false. Jadi untuk float hasilnya false. Ini string false. Nah, ini ya. Bol ini apa tadi kalau kotak tulis ya. Kalau ini tuple ini dictionary. Nah, ini hasilnya akan false semua. Ya. Tapi kalau berisi misalnya sini untuk integer ya 5 maka true ya. Itu ya. Itu untuk yang boolean. Nah, kalau yang untuk list dan tuple ya udah tinggal gitu aja sih. Nih, list huruf contohnya list huruf sama dengan ABC C. Nah, di sini kita konversi kemana? Konversi ke dari list ke tuple dan ke set. Ya, jadi ini print list huruf berarti di sini list. Nah, ini berarti dia apa? Dia dikonversi dulu ke tuple. Nih hasilnya cuman ini aja yang berubah nih kan, yang membedakan ini ya tanda pembuka dan kurung. Kalau tuple kurung buka kurung. Kemudian kalau set ini jadi himpunan. Nah ini dia dikonversi ke set. Kemudian ini dari tuple ke list, tuple ke set, ya. Jadi tinggal disebutkan aja. Nah, hasilnya. Kemudian yang ini set, ya, diubah ke list, diubah ke tuple, ya. Ya, itu aja untuk di database. Oh ya. Ini yang di rumah kelihatan nggak? Kok saya gitu? Hah? Aduh, ini. Ya, tadi saya udah share screen kan? Yang di rumah gimana? Tanyain dong temen. Baru di ACC, Bu. Hah? Tadi udah sebagian bukan? Tapi share screen-nya udah tampak belum deh tadi? Tadi kelihatan kok, Bu, share screen-nya. Oh, kelihatan ya? Iya. Jadi kalau di sini nggak otomatis, kalau di rumah otomatis masuk aja. Ya udah.
Pokoknya yang di rumah kalau ada apa-apa ya udah hubungin temennya ya. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan Python melakukan deteksi otomatis terhadap tipe data suatu variabel. Selain itu, Python juga melakukan konversi tipe data secara otomatis ketika melakukan operasi tertentu dari dua tipe data yang berbeda. Nah, itu tadi contohnya antara integer dengan float. Hasilnya otomatis ke float. Konversi ini disebut sebagai konversi implisit. Beberapa operasi tidak bisa dilakukan untuk beberapa tipe data yang berbeda. Oleh karenanya perlu adanya konversi tipe data secara manual. Nah, ini disebut dengan eksplisit. Kita bisa mengkonversi berbagai macam tipe data secara eksplisit, mulai dari tipe data yang asli maupun tipe data kolektif. Ya, dah selesai untuk tipe data casting. Sekarang kita masuk ke percabangan ya. Nah, kalau percabangan ini tentunya kalian sudah mengenal di AP1 ya. Jadi di AP1 kalian sudah belajar apa saja tuh pemrograman? Java ya. Java dan Basic. Ya, tentunya di situ ada percabangan juga kan? Nah, berarti di sini kalian tentunya sudah paham ya untuk logika, konsep logika dari percabangan. Jadi percabangan itu digunakan untuk apa sih? Untuk menentukan statement mana yang harus dijalankan ya. Statement mana yang harus dieksekusi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Nah, di sini untuk bentuk percabangannya ada perbedaan sedikit ya. Kalau biasa di basic kita kenal dengan if then ya, tapi kalau di sini nggak pakai then. Untuk Python dia nggak pakai then. Jadi di sini kita mengenalnya hanya if else dan else if ya. Kalau di basic else if gitu ya. Nah, di sini disingkat jadi elif. Nah, di sini kunci dari percabangan itu jika maka ya. Jadi jika kondisi maka statement. Nah, jadi jika ini selalu diikuti dengan apa? Suatu kondisi ya. Kondisi itu bentuknya apa? Jadi if itu selalu diikuti kondisi. Bentuk dari kondisinya apa? Bentuk dari kondisinya dia berupa ekspresi yang menghasilkan nilai boolean, ya kan? Jadi kondisi ini hanya menghasilkan dua nilai, yaitu ya atau tidak, ya. Nah, jadi if selalu diikuti kondisi yang mempunyai hasil akhir boolean. Jadi tidak boleh menggunakan ekspresi yang menghasilkan nilai selain boolean, ya. Kemudian di sini bentuk percabangan pada Python di sini ya, tadi if, elif dan else, nih tiga komponen ini, ya. Di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke X. Sedangkan else adalah kondisi terakhir, di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Nah, ini bentuknya. Blok if yang pertama, if kondisi titik dua, nah ini statementnya. Ya, jadi if diikuti kondisi, diikuti titik dua. Kemudian tuliskan statementnya. Statementnya boleh di samping, boleh di bawahnya. Nah, karena kita di sini Python mengenal indentasi, maka ketika kita tuliskan di bawahnya tidak boleh satu kolom ya dengan if-nya. Jadi kita harus membedakan indentnya ya, berikan satu tab gitu ya. Kalau kita menuliskan di bawahnya. Nah, di bagian kondisi adalah sebuah variabel atau nilai yang bertipe data boolean, baik bernilai true atau false secara langsung ataupun sebuah ekspresi logika. Jika kondisi true, maka statement ini akan dijalankan. Tapi jika kondisinya false, maka statement ini akan diabaikan karena di sini tidak ada statement lain yang harus dijalankan jika kondisinya false, ya. Nah, ini contohnya. If true, print. If false. Nah, berarti kalau kita bikin
program seperti ini, hasilnya akan selalu apa? Yang akan di-print akan selalu ini ya. Kode program ini akan dieksekusi. Ya, karena di sini tidak ada nilai yang merubah kondisi menjadi false. Jadi selalu ini yang dijalankan. Kemudian kode program ini akan selalu dieksekusi karena tidak termasuk pada percabangan. Kenapa? Nah, ini udah tahu lah ya kalian ya. Nah ini yang perlu diperhatikan indentasinya aja nih. Jadi di sini kita harus membedakan indennya antara if dengan statementnya. Karena statement ini merupakan bagian dari perintah if. Ya. Kemudian, nah ini contoh. Nah sekarang yang menggunakan else ya. Contohnya sini nilai sama dengan 50, print nilai Anda adalah 50. If nilai lebih sama dengan 70, print selamat Anda lulus. Else, print. Nah ini dia terdapat dua alternatif statement jika yang harus dijalankan sesuai dengan kondisinya ya. Jadi jika kondisi di sini bernilai true, yang mana yang dijalankan? Yang statement pertama. Tapi kalau false yang dijalankan statement yang kedua, yaitu yang di belakang else, ya. Sama nih ya. Nah, else di sini ini sama ya, ya setingkat level dengan if dan print di sini akan yang print di sini merupakan dari indenya yang di sini kami untuk else dia harus sama dengan dia selevel ya di tulisannya nanti di sini harus diperhatikan. Nah itu banyak kondisi ya, kalau hanya satu kondisi. Nah kalau untuk banyak kondisi kita gunakan bentuk L seperti ini. Nah, sebenarnya pakai ini bisa nggak bentuk ini? Pakai bentuk yang sama tadi. If nilai lebih sama dengan 90, print predikat A. If nilai lebih sama dengan 80, print ini lebih sama dengan 90, print predikat. Misalnya kenapa? Bedanya apa kalau kita pakai if dengan elif? Saya nggak tahu yang ngomong yang mana. Oh kamu? Saya ngelihatnya yang belakang. Tapi kok dia jadi gini, yang ngomong yang mana? Ya sebenarnya beda ya. Kalau bentuk if yang pertama itu merupakan if tunggal ya. Nah kalau elif ini dia merupakan if jamak, jadi banyak. Nah kalau if tunggal itu dia berdiri sendiri-sendiri. Artinya apa? Artinya jika di sini misalnya ada berapa kondisi tuh? Ada 1, 2, 3, 4 kondisi ya. Nah kalau kita pakainya if, maka dia akan melakukan pengecekan sebanyak 4 kali juga. 4 kali kondisi. Meskipun di atas, di kondisi yang pertama sudah ditemukan kondisi yang true. Ya, misalnya, if nilai A lebih besar sama dengan 90, itu sudah true. Nah, berarti kan dia jalankan print predikat A gitu ya. Nah, masuk yang kedua, if nilai lebih sama dengan 80, dia akan terus lakukan itu. Nah, iya. Nah, bisa jadi dia kalau kita salah menggunakan ekspresinya ini ya, operator ini, nanti bisa kejadian print 2 kali. Tapi bisa juga kita kalau benar melakukannya ini ya, meletakkan operatornya ini nggak akan terjadi print 2 kali, tergantung. Tapi bedanya itu tadi di kecepatannya berarti. Kalau kita menggunakan if tunggal, kita punya 10 kondisi, dia akan selalu jalankan 10 kali cek terhadap semua kondisi. Meskipun di awal sudah ditemukan kondisi yang true.
Beda dengan if jamak, elif ini contohnya. Ketika di atas sudah ditemukan kondisi yang true, maka kondisi di bawah predikat B. Nah, berada di E. Ya, ini dianggap kabar, dianggap kalau itu ini jadi dia akan jadi di sini melakukan pengecekan bahkan setelah menikah contohnya input itu maka dia kalau kita Mana nih? Ya tadi Kemana deh? Kemana tuh? ya Panik, sabar. bersabar ini Cio. Sabar, diatur. Antu laut. Hilang ya. Sabar, masuk lagi ibunya. Terpesona dulu lah, hantu laut. Antu laut, ex Kopassus. Ser, lu bisa gitu lu, Ser, kagak botak, Ser. Belum ada. Ntar gue ngaco aja. Botakin Neus Rego. Ini gue ngaco aja. Botak kok orang lain. Ser, kagak botak. Neus botakin. Jadi kemut anjir. Parah. Woi, ospotin woi, dosennya kayak gua. Parah banget. Kan kedengeran, Bet. Dimas ngantuk. Dimas ngopi. Woi, ngopi lah. Air putih. Bu ngelek, Bu. Udah jelas ya? Ya mudah-mudahan nggak putus lagi. Ya. Ya berikut, ya tadi saya mana tadi
ini ya, ada percabangan jamak. Kemudian di sini ini untuk penggunaan tipe data koleksi ya. Buah yang tersedia sama dengan, kalau ini apa namanya? List ya. Kalau ini, ini inputnya. Jadi misalnya buah yang tersedia sama dengan jeruk, mangga, melon, buah yang dicari sama dengan input, masukkan nama buah dalam huruf kecil. If buah yang dicari in buah yang tersedia, nah ini operator in ya kemarin apa? Masih ingat? Dia akan memberikan nilai true jika itemnya terdapat di dalam listnya. Ya, nah jadi di sini kalau dijalankan seperti ini ya. Kalau kita masukkan mangga misalnya, mangga in list buah tersedia tidak? Ya true ya, berarti kan ini nilainya true ya. Jika true maka dia akan menjalankan yang mana? Yang ini ya, print buah yang Anda cari tersedia. Kemudian, nah ini kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini nih, ya. Nilai sama dengan input masukkan nilai. Nah itu kita bisa tulis bentuk seperti itu. Status sama dengan lulus if nilai lebih dari 70, else. Nah, ini di tempat lain nggak ketemu ya bentuk seperti ini ya. Jadi variabel di sini variabel sama dengan percabangan, ya. Kalau di tempat lain kita nggak nemu bentuk penulisan seperti ini. Nah ini bentuk seperti ini itu adalah shortcut dari penulisan coding yang ini, ya. If nilai lebih sama dengan 70, status sama dengan lulus, else status sama dengan tidak lulus, baru print status. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk satu baris aja nih. Ya. Ya, makanya kita disebutkan di sini dia mengenal bentuk shortcut seperti ini untuk Python khusus nih. Di tempat lain kita nggak nemu seperti ini kan. Jadi di sini variabel bisa menerima bentuk percabangan ya. Jadi sebenarnya di sini dia jatuhnya apa ya, seperti fungsi ya, seperti fungsi di sini jatuhnya, bukan percabangan, bukan perintah percabangan, tapi di sini dia ya ini ya bentuk tulisannya seperti ini. Jadi if kita bisa menuliskan bentuk shortcutnya seperti ini. Nah ini merupakan kependekan dari programnya. Iya. Enggak, ini variabel dulu, baru ini. Tapi kita juga bisa nulis seperti ini. Variabel dulu. Iya. Pokoknya gini aja bentuknya. Apa? Di sini ada kondisi, kemudian diikuti else. Ya, jadi statement if, kondisi else, statement. Tapi hanya satu baris berarti kalau ini hanya ada satu kondisi. Ya, tidak bisa banyak kondisi. Nah, berikutnya percabangan bertingkat atau bersarang. Jadi di dalam percabangan terdapat percabangan lagi. Nah, contohnya ini ya. X sama dengan input bilangan X, Y sama dengan input masukkan bilangan Y. If X sama dengan Y, ini kan percabangan ya. Nah, di dalam percabangan di sini ada percabangan lagi. Nah, ini disebut dengan percabangan bersarang ya. Jadi percabangan luarnya yang mana? Yang ini, yang if X sama dengan Y. Nah, ini yang percabangan di dalamnya. Ya. Nah, di sini if bersarang kontinu. Jadi di sini misalnya bentuknya seperti ini, kita bisa if 0 kurang dari X. Nah, kemudian di sini ada cabang lagi. If X kurang dari 10, ini. Nah, ini kita bisa menggunakan bentuk
operator N, menggunakan bentuk operator N. Jadi tidak harus cabang bercabang ya, tapi kita bisa singkat dengan bentuk seperti ini, dengan operator N ya. Ini logika untuk bentuk penulisannya aja. Terus uniknya lagi di sini juga mengenal bentuk seperti ini ya. Kalau di tempat lain kan enggak seperti ini kan. Pasti harus ada dua kondisi, yaitu if x lebih dari 0 and x kurang dari 10. Nah, di sini kita bisa menuliskan bentuk matematika. Kalau bentuk matematika kan kita diizinkan seperti ini ya. Tapi dalam pemrograman kan biasanya kita nggak diizinkan menulis seperti ini. Selalu menggunakan operator n ya. 0 kurang dari x, n x kurang dari 10 harusnya kan. Nah, untuk Python di sini kita diizinkan untuk menulis dengan bentuk seperti ini. Nah, itu hal-hal yang harus diingat untuk percabangan ya. Nah, ini masuk percabangan bersarang ya. Jadi data yang harus diinput adalah apa ini? Nilai dan usia. Nah, untuk percabangannya di sini, percabangan luarnya di sini pertama dia cek apa dulu? Cek nilai. Nah, nilainya lebih dari 75 enggak? Kalau nilai lebih dari 75, di dalamnya harus cek lagi untuk usia ya. Jadi kalau usianya kurang dari 15, maka selamat D, kamu lulus. Else, selamat kakak, kamu lulus. Ya, else di sini berarti kalau usianya kurang dari 15, jadi di sini berarti apa nih? Kalau usianya kurang dari 15 dan apa? Nilainya kurang dari 75 ya. Nah, ini percabangan bersarang. Di dalam percabangan ada percabangan lain. Nah, sekarang kamu tinggal kerjakan ini aja. Coba kamu kerjakan. Ada 4 soal. Buat program untuk menentukan angka terbesar dari 3 angka yang diinput. Jadi contoh outputnya seperti ini nih. Ya, yang biru itu hasil input user, yang hitam hasil aplikasi. Jadi pertama aplikasi menanyakan bilangan 1, 2, 3. Nah, nanti terakhir aplikasi akan memberi kesimpulan bilangan yang mana yang terbesar. Ya. Nah, untuk memudahkannya di sini kita kondisinya hanya memasukkan 3 bilangan yang berbeda ya. Nah, dari 3 bilangan yang berbeda itu kamu harus bisa menentukan mana yang terbesar. Tapi kalau kamu bisa menentukan lagi untuk 2 bilangan yang sama atau 3 bilangan yang sama, ya itu lebih bagus lagi. Tapi coba dulu dengan yang mudah, yaitu untuk menentukan 3 buah bilangan yang berbeda, cari yang paling besar. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, untuk menentukan huruf vokal atau bukan. Jadi kalau kita input huruf, misalnya masukkan 1 huruf, kita input U kecil, U adalah salah satu huruf vokal, itu hasil aplikasinya. Kalau saya masukin U besar juga ya, U besar adalah salah satu huruf vokal. Kalau saya masukin B misalnya, saya input B bukan huruf vokal, itu kesimpulan. Terus yang ketiga, ini untuk cek harga barang. Ada tampilan pertama dari aplikasi seperti ini, ya, dia menampilkan 3 barang yang ada, ya, cek harga dengan judulnya sini cek harga barang. Terus misalnya barangnya apa saja, buku, pensil, pulpen. Terus kita diminta untuk memasukkan pilihan barangnya dengan memasukkan nilai 1, 2, atau 3. Ya, kemudian tentukan sendiri harga masing-masing barangnya berapa. Kalau saya masukkan 1, berarti yang muncul harga buku sama dengan 5.000. Kalau saya masukin 2, yang muncul harga pensil sama dengan 3.000, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir menentukan usia, kategori usia. Jadi pertama di sini aplikasi menanyakan nama, menanyakan umur, menanyakan jenis kelamin, ya, dengan inputnya 1 atau 2. Kemudian aplikasi akan menampilkan kesimpulannya, Andin, Anda seorang wanita
karena dia dua ya, wanita, remaja dengan ketentuan usianya ini. Kalau pria kurang dari 12 ya, 12 ke bawah itu masih kecil. Kemudian 12 sampai 18 remaja, lebih dari 18 dewasa. Untuk wanita umur kurang dari 10 itu masih kecil. Untuk wanita untuk umur sampai 16 remaja, lebih dari 16 dewasa. Udah, kamu buat dulu salah satu nih. Boleh semua, maksudnya kamu pilih yang mana yang bisa, habis itu saya tunjuk deh. Udah, tinggal tulis di papan. Nah, yang bawa laptop bisa dicoba dulu. Yang di rumah juga kerjain, nanti yang di rumah juga saya tunjuk juga, bisa kan? Hah? Kerjain semuanya, cuman ya, kamu pilih dulu aja mana yang kamu bisa. Yang kamu anggap gampang dulu. Ini kan tinggal logika percabangan aja sih, kan? Ya enggak? Masih mudah lah. Jadi yang pertama itu apa sih? Kan cuma tinggal input bilangan, terus tinggal ditentukan pakai operator apa berarti? Yang nggak bawa laptop tulis aja di kertas. Satu, dua, tiga, empat.
Ada spidolnya nggak ya? Nih, spidolnya. Ih, ini ya. Nih. Atau gimana? Kamu bisa join nggak Jimit? Jadi saya stream lomba solusi papan. Saya absen deh yang di rumah. Yang di rumah yang di sini. Yang di rumah jangan lupa ya absennya tulis. Belum ada yang nulis nih di chatnya. Ya, kalau nggak tulis ya udah saya nggak absen. Ini yang datang siapa aja? Ini siapa namanya? Hah? Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad. Ya.
sebelahnya? Hah? G. F. Over. Itu Dimas Ginanjar. Sebelahnya huruf depannya apa? R. Rida. Ah ya, Rida Dwi. Sebelahnya. Oh, kamu Alif. Belakangnya Rizky. Rizky Putra ya? Ya. Masuk aja. Tunggu belum gitu ya. Sebelahnya Erlangga. Mana sih Erlangga? Depannya E. Hah? Ain. Oh, A. Oh, Erlangga. Sebelahnya L. Yusuf. Sebelahnya Muhammad Haikal. Sebelahnya, belakangnya Muhammad Ridho. Oke. Ya, siapa tadi yang mau share screen? Haikal. Atila, siapa? Hah? Atala. Oh, Alif. Ya, silakan. Dingin. Yang mana nih? Oh, vokal. Ya, coba. Ya. Oh ya. Terus kasih itu huruf bukan huruf vokal. Ya. Ketika kita ketik E, maka dia akan klik E adalah salah satu huruf vokal. Ya. Tapi ketika kita ketik huruf yang biasa di misalnya K, maka K bukan huruf vokal. Ya, itu soalnya bergema ya. Hah? Oke, suaranya berarti kamu di mute aja di situ. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya itu jadi itu dari siapa? Alif ya. Jadi itu kamu tinggal dilengkapin aja, ada A besar, A kecil ya. Ada U besar. Untuk yang lain mungkin ini kamu pinter nih, jadi simple banget ya menggunakan tipe data list ya dengan operator in. Nah, bisa juga kita pakai operator logika ya, OR ya. Nah itu tapi menjadi lebih panjang programnya, jadi dibandingin satu-satu apakah yang diinput sama dengan U, A, I, U, E, O ya, OR menggunakan operator logika OR. Ya. Terima kasih Alif. Berikutnya ada lagi. Siapa tadi? Alif Atila. Yang di rumah mungkin. Itu saya tandain ya yang
Siapa lagi? Di rumah apa yang di sini? Boleh, silakan. Itu tadi siapa yang di belakang? Ridho, ayo. Ya. Ya tuh. Ya jelasin ke temennya tuh. Nih, jadi kita buat apa sih namanya? Oh ya temennya nggak denger ya? Yang Bukan. denger ya harusnya. Iya, Deng. Buat apa sih namanya nih? Variabel A, B sama C. Terus isinya ada inputan yang dimana ada bila apa sih namanya? String masukkan bilangan 1, 2, 3. Terus bawahnya ada if misalkan inputannya A lebih apa sih ini lebih besar dari B, maka ya bilangan min 1 itu yang keluar ya print gitu, sama A lebih besar dari C. Terus ada elif juga, B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, lalu keluar print dengan itu nilai bilangan 2 yang terbesar. Terus sisanya else yang dimana itu misalkan dari kebalikannya dari semua, Bu. Dah. Begitu sih menurut saya. Lalu kalau udah dites kayak gini. Is run. Misalkan 12. Terus 15. 7. Maka yang paling besar yang dikeluarkan bilangan 2. Gitu. Udah, Bu? Ya, Ya. udah jelas semua? Yang Jelas. lainnya? Ya. Nah itu ya bentuk-bentuk percabangan ya dari itu tadi udah benar. Nah itu nanti bisa dilengkapi lagi kalau misalnya kita inputnya nilainya sama ya. Jadi kita harus bisa memberikan kesimpulan misalnya A dan B itu sama tapi lebih kecil dari yang C. Nah itu jadi itu lebih panjang lagi ya kondisinya. Ya, Ridho. Aman. Ridho. Ya, berikutnya siapa lagi? Yang di rumah mana ini? Gibran mana Gibran? Gibran minggu lalu paling semangat. Benar kan Gibran ya? Ada nggak? Hah? Kayaknya di sini deh. Hah? Nggak ada ya? Kayaknya di sini yang si Gibran itu. Tahu dia punya anaknya paling ribut deh. Tapi seingat saya Gibran makanya. Nggak ada ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ayo siapa lagi? Ini siapa? Pak, kamu. Hah? Nomor 3 tuh cek harga barang. Hah? Kalau nggak ini siapa nih namanya? Di rumah siapa? Innocentius? Ada di sana? Ada di sini apa di rumah? Nurhuda. Ada, Bu. Hah? Ya. Coba kamu udah bikin belum yang cek harga barang? Yang mana? Yang cek harga barang, kamu baru join ya? Iya, Bu. Hah? Ada urusan, iya. Udah bikin belum? Kan tadi saya kasih 4 soal tuh. Belum, Bu. Baru join. Yang tadi yang cek huruf vokal sudah alif. Terus cek menentukan angka terbesar sudah Ridho. Sekarang cek harga barang. Siapa?
Hah? Iya, nggak ada jidan deh. Absennya tulis masing-masing aja yang di rumah, ya. Ini masing-masing yang hadir tulis nama. Di sini yang nulis baru Tiliananda, Rizal, Aditya Perdana, dan Suhan. Yang lain mana nih? Oh, ini di atas. Oh ya, sudah. Oke, sudah. Yuk.
Bentar ya, Bu. Rahul, Rahul udah belum Rahul? Hah? Ayo siapa? Kan yang cek harga barang kan mudah gitu deh. Hah? Awas. Amar ya? Ya, akan. Ini Bu, saya mulai Bu. Belum. Jadi program ini untuk menentukan harga barang yang dipilih. Sebelumnya di sini ada variabel yang berisi pensil, buku, dan penghapus. Lalu ada perintah untuk print barang-barang yang tersedia. Lalu variabel D ada perintah untuk memasukkan nomor barang yang akan dibeli. Coba kita jalankan. Itu yang di atas tuh print 1 plus A gitu ya? Itu buat ini listnya. Kenapa kamu nggak langsung aja gitu? Print 1 titik buku gitu. Kenapa? Ya bisa nggak kalau langsung aja print 1 titik buku, print 2 titik pensil, print 3 titik penghapus gitu. Bisa nggak? Itu biar variabel yang nanti ada yang if-else-nya itu Bu, ada ininya apa? Ada nilainya. Jadi pas di elif tuh tinggal D sama dengan di misalnya. bawahnya. If D sama dengan 1, print harga plus apa itu? Plus A ya? Plus A. Nanti dia gitu. A sama dengan 2000 terus harganya. Terus yang kedua ada kalau yang dimasukin angka 2 maka dia akan outputnya buku dengan harga 5.000. Dan selanjutnya kalau misalnya dia masukin angka 3 maka menghasilkan harga penghapus yaitu 1.000 gitu. Terus Ini contoh saya jalan ya. Kalau saya masukin angka 1 maka dia akan beritahu user bahwa harga pensil itu sama dengan 2.000. Lalu jika saya masukin angka selain dari 3 ini maka outputnya barang tidak tersedia. Sudah Bu? ya, coba jalanin. Gimana? Ya Bu, saya coba masukin angka 1 ya. Kedua deh. Gua harga buku sama dengan 5.000. Lalu saya coba masukin angka yang nggak ada di list nomor 5. Maka dia barang tidak sedia. Ya, oke, itu dari siapa? Amar ya. Jadi di sini dia
membuat variabel dulu untuk pilihannya, yaitu pensil, buku, dan penghapus. Nah, itu karena kenapa dibuat gitu? Karena dia nanti di bagian bawahnya print menggunakan harga file. Oke, terima kasih Ahmad. Oke, Bu, sama-sama. Ada bentuk yang lain mungkin? Ya, ada yang lain? Tadi udah benar ya, pokoknya selama depannya A apa M ya? Oh, Muhammad ya. Selama hasil outputnya benar ya, maka program itu benar ya. Tapi mungkin ada bentuk logika yang lain untuk yang cek harga barang. Atau langsung aja nih mau yang berikutnya. Yang kategori umur. Ada Bu yang lain nih. Yang ini. Kalau yang ini tadi bisa juga gimana nih untuk yang cek harga barang. Itu juga udah benar sih ya. Cuman mungkin ada alternatif lain mungkin yang gimana kalau misalnya kan langsung aja ya, misalnya print ya, itu saya suka ketukar sama C++ ya. Ya, print cek harga barang ya. Gitu sih. Kurung nggak ya? Kurung nggak ini? Saya suka lupa-lupa. Bisa nggak kalau kayak gini?
Nah, ARG sama dengan misalnya alif. Nah, maksudnya ini bentuk lainnya aja ya. Jadi mungkin bisa juga seperti ini. Sama dengan 3. Else. Lalu di sini di ya, ya bisa juga seperti ini ya. Nah, kalau misalnya nanti harga ini nantinya akan digunakan untuk menghitung total harga pembelian gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa langsung masukkan ke dalam perintah print ya. Jadi bisa kita masukkan dulu ke dalam sebuah variabel ya. Nah, nanti terakhir baru kita rangkai menjadi outputnya ya. Tapi yang tadi juga sudah benar ya, untuk Ahmad ini hanya alternatif logika lainnya. Nah, untuk yang berikutnya gimana? Yang untuk umur. Jadi kalau yang untuk umur ini dia bersarang ya. Jadi pertama kita tentukan dulu, yang pertama percabangan yang ditentukan apa? Laki, pria atau wanita ya. Nah, nanti setelah kita temukan dia pria atau wanita, baru kita tentukan lagi umurnya. Ya, umurnya masuk kategori masih kecil, remaja, atau dewasa.
lagi. Enggak. Guru dingin, aduh. Yang di rumah mana nih? Yang di rumah Fikri, udah belum? Rizal Fikri. Siapa udah? Ya udah, Alif lagi. Alif lagi. Ya, silakan share screen. Ya. Yang pertama kita pakai variabel nama, umur dan gender untuk penyimpanan nama, umur dan gender yang ingin dipilih nanti. Nama, yang pertama nama input nama Anda, terus kedua umur, input umur Anda, sama gender input lelaki atau perempuan memakai integer 1 atau 2, kita bisa milih di sini. Terus masuk ke dalam kondisi if else-nya, kita pakai nested if ya. Kita pakai nested if. Yang pertama, ketika kita milih gender sama dengan 1 yaitu laki-laki dengan umur kurang dari 12 tahun, maka akan memprint nama, terus dengan string nama Anda seorang laki-laki yang masih kecil di bawah 12 tahun. Terus kita pakai elif juga, yaitu umur 18, pakai print nama Anda seorang laki-laki remaja yang kurang dari 18 tahun. Tapi yang terakhir itu ketika lebih dari 18 tahun, maka Anda adalah seorang laki-laki dewasa. Terus untuk yang kedua, gender yang kedua itu ketika kita milih gender 2, maka akan terpilih perempuan. Jadi yang pertama, if umur kurang dari 10 tahun, maka nama Anda seorang perempuan yang masih kecil. Terus elifnya juga,
umur kurang dari 16 tahun bakal ngeprint nama Anda seorang perempuan remaja, dan lebih dari 16 tahun bakal ngeprint nama Anda seorang perempuan dewasa. Nah, ketika kita salah input angka atau nomor yang gender kita sebutkan tadi, maka nanti akan ke print else, yaitu printnya error. Contoh kita run dulu. Run lagi. Nama Anda misal Alif, umur saya 17 tahun, laki-laki. Maka dia bakal ngeprint Alif, Anda seorang laki-laki remaja, sesuai dengan kondisi tadi. Ketika umur kurang dari 18, maka Anda termasuk remaja untuk di laki-laki. Tetapi ketika kita pilih perempuan, nama Alivia, umur 17 tahun tetap sama. Terus tapi kita milihnya perempuan, maka berbeda. Jadi Alivia, Anda seorang perempuan dewasa sesuai dengan kondisi yang di atas tadi. Ketika perempuan umurnya lebih dari 16 tahun, maka mereka disebut perempuan dewasa. Jadi seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita salah input nomor, misal nama saya Alif lagi, umur saya 17, tapi nomornya kita bukan 12, kita 4, maka terjadi error. Seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi itu hasil coding yang dibuat Alif. Jangan lupa ketika input harus konversi ke integer ya, karena semua yang di-input akan dianggap menjadi string ya. Nah, itu tadi udah contoh-contoh untuk program percabangan ya. Nah, mudah-mudahan sih semua udah mulai bisa mengaplikasikan ya. Jadi sudah mulai bisa membuat program-program sederhana, dan yang di rumah juga mudah-mudahan semua bisa ditangkap dengan baik. Ada pertanyaan nggak? Yang di sini maupun yang di rumah? Tidak. Kalau tidak, ya waktunya juga sudah habis ya, tinggal 5 menit lagi. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan.